jika semua manusia dimasukkan ke dalam neraka karena Allah Maha Adil, maka bisa dikatakan bahwa Allah itu tidak maha kasih dan Allah itu pun tidak maha baik. Bahkan bisa disebutkan maha kejam. Oleh karena itu, seandainya maha kasihnya Allah itu dikedepankan oleh Allah, Allah mulai membuat semua manusia yang berdosa dari Adam dan Hawa sampai nanti selesainya dunia. Allah memasukkan manusia berdosa ini ke dalam sorga. Karena maha kasihnya Allah, maha baiknya Allah. Bapak Ibu, Anda tahu Allah akan bertentangan kembali dengan sifatnya yang namanya maha suci. Mana ada dosa bisa dimasukkan ke dalam sorga yang kudus. Dan Allah pun bertentangan dengan maha sucinya sifatnya dia, yaitu maha suci. Yang berdosa, manusia yang berdosa dimasukkan ke dalam sorga. Karena maha kasihnya Allah, karena maha baiknya Allah. Shalom, jumpa lagi dengan saya. Mari kita bersama kembali mempersiapkan hati untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mengapa Injil kok bisa menyelamatkan manusia? Dan juga mengapa Injil itu menjadi kekuatannya Allah? Mari bersama kita lihat kebenaran daripada firman Tuhan. Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil, dikatakan dalam firman Tuhan, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimana maksudnya Injil ini sebagai kekuatannya Allah? Bukankah Allah itu adalah Allah yang maha kuasa? Mengapa perlu Injil untuk menjadi kekuatan? Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, itu diceritakan bahwa manusia, Adam dan Hawa, itu jatuh ke dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Kemudian Roma 6 ayat 23, di sana pun diberitahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, kalau kita lihat sifatnya daripada Allah, karena Allah adalah maha adil, maka manusia berdosa harusnya dihukum, dihakimi, dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Berarti semua manusia dari Adam dan Hawa sampai nanti selesai dunia ini harus masuk ke dalam neraka. Jika hal itu terjadi, jika semua manusia dimasukkan ke dalam neraka karena Allah maha adil, maka bisa dikatakan bahwa Allah itu tidak maha kasih dan Allah itu pun tidak maha baik. Bahkan bisa disebutkan maha kejam. Oleh karena itu, seandainya maha kasihnya Allah itu dikedepankan oleh Allah, Allah mulai membuat semua manusia yang berdosa dari Adam dan Hawa sampai nanti selesainya dunia. Allah memasukkan manusia berdosa ini ke dalam sorga. Karena maha kasihnya Allah, maha baiknya Allah. Bapak Ibu, Anda tahu Allah akan bertentangan kembali dengan sifatnya yang namanya maha suci. Mana ada dosa bisa dimasukkan ke dalam sorga yang kudus. Dan Allah pun bertentangan dengan maha sucinya sifatnya dia, yaitu maha suci. Yang berdosa, manusia yang berdosa dimasukkan ke dalam sorga. Karena maha kasihnya Allah, karena maha baiknya Allah. Namun demikian kalau misalkan dimasukkan semua ke dalam neraka, maka Allah pun bertentangan dengan sifatnya yang maha kasih dan maha baik itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa Allah
seakan-akan mengalami dilema. Tetapi kalau kita lihat, namanya Allah yang luar biasa, yang maha segalanya, Allah juga punya sifat yang lain, yaitu maha hikmat dan maha kuasa. Dalam dilemanya Allah, dia punya hikmat. Dia berhikmat. Berhikmat untuk menemukan jalan keluar dari dilema yang dia hadapi. Yaitu apa? Keadilan dan hukuman atas dosa itu memang harus dijalankan. Tetapi kasih sayang Allah itu pun harus dinyatakan dengan cara menyelamatkan manusia. Maka dari itu di dalam kemahakuasaannya, di dalam maha hikmatnya, Allah mulai mencari solusi, yaitu apa? Harus ada satu orang yang menanggung dosa manusia. Dan itu manusia yang harusnya suci, manusia yang layak, dan itu tidak ada satupun di muka bumi ini yang layak dan suci. Maka dari itu di dalam kemahakuasaannya Allah, dia berinkarnasi, dia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang menjadi pelampiasan hukuman, pelampiasan keadilan atas dosa manusia. Itulah sebabnya Injil itu disebut menjadi kekuatannya Allah. Mengapa? Karena dalam Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia itu menjadi penanggung dosa sekaligus penyelamat manusia yang percaya. Dalam hal ini iblis tidak bisa lagi mendakwa manusia. Iblis pun tidak bisa lagi merongrong Allah. Jika Allah menghukum, Allah tidak maha kasih. Jika Allah maha kasih memasukkan manusia ke dalam sorga, iblis bisa mendakwa atau merongrong Allah menuduh Allah bahwa Allah tidak maha adil. Dengan adanya penghukuman yang dijalankan, maka Allah punya kekuatan. Allah punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia, yaitu di dalam Injil. Allah tidak lagi bertentangan dengan sifat-sifat ilahinya, yaitu apa? Keadilan, penghukuman terhadap dosa sudah dijalankan kepada Tuhan Yesus, kepada tubuhnya Yesus di kayu salib. Kemudian keselamatan kekal itu pun dapat diberikan oleh Allah kepada manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ketika kita percaya, Bapak Ibu, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi kita, yang perlu kita tahu adalah gini kebenarannya. Allah melalui Yesus tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita disucikan karena hukuman atas dosa itu sudah dilaksanakan pada diri Tuhan Yesus. Kemudian, yang kedua adalah begini. Sekarang kita hanya membuka diri untuk menerima apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Apa saja yang diselesaikannya? Di sana bilur-bilurnya menyembuhkan dan memulihkan. Di sana darahnya tercurah untuk menyucikan, membenarkan kita, menyelamatkan kita. Dan tubuhnya yang agung itu hancur di kayu salib. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Oh Bapak Ibu, pastikan hari ini bahwa engkau memiliki Tuhan Yesus. Dia harta yang terindah bagi kita selama-lamanya. Karena apa? Karena Yesus. Dan karena kasih karunia dan anugerahnya dalam hidup kita, maka kita menerima jaminan keselamatan. Allah tidak lagi mengalami dilema karena ada Yesus yang menjadi berita kesukaan, yaitu berita Injil bagi kita semua. Amin.